Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pertemuan hari ini. Silahkan dipersiapkan alat tulis masing-masing. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak ibu semua, ibu harapkan mampu mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan di sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi berbagai tempat makhluk hidup. Dan yang terakhir, mampu mengidentifikasi makhluk hidup yang menguntungkan dan merugikan atau membahayakan. Yang pertama kita akan belajar tentang tubuh hewan dan bagian tumbuhan. Yang pertama yaitu tubuh hewan. Hewan yang pertama yaitu burung. Anggota tubuh burung terdiri dari bulu, mata, paruh, kaki, cakar, sayap, dan ekor. Burung mempunyai sayap yang berguna untuk terbang, sedangkan ekor berguna untuk mengatur arah terbang. Burung mempunyai dua kaki. Burung termasuk hewan unggas. Hewan apa saja yang memiliki anggota tubuh seperti burung? Hewan yang kedua yaitu kucing. Anggota tubuh kucing terdiri dari kepala, badan, kaki, dan ekor. Pada bagian kepala terdapat mata, telinga, hidung, kumis, dan mulut. Telinga kucing mempunyai ukuran yang besar agar lebih peka terhadap suara. Kucing mempunyai 4 kaki yang digunakan untuk melompat dan berjalan. Kucing juga mempunyai ekor yang berguna untuk menjaga keseimbangan. Kucing mempunyai kuku yang tajam dan rambut yang tebal. Hewan apa saja yang memiliki anggota tubuh seperti kucing? Selanjutnya yaitu ikan. Anggota tubuh ikan terdiri atas kepala, sirip, badan, dan ekor. Ikan memiliki sirip yang berguna untuk berenang. Ikan mempunyai ekor yang berguna untuk membelokkan tubuhnya saat berenang. Tubuh ikan diselimuti oleh sisik. Ikan bernapas dengan insang. Hewan yang keempat yaitu cacing. Anggota tubuh cacing terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Cacing memiliki tubuh yang panjang dan licin. Cacing bergerak dengan merayap menggunakan perutnya. Hewan apa yang memiliki anggota tubuh seperti cacing? Hewan yang terakhir yaitu kupu-kupu. Anggota tubuh kupu-kupu terdiri dari kepala, sungut, badan, kaki, dan sayap. Kupu-kupu mempunyai sayap yang berguna untuk terbang. Di kepalanya terdapat sungut atau antena. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Hewan apa saja yang termasuk hewan serangga? Yang kedua yaitu bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Akar berguna menahan batang tanaman di dalam tanah. Batang berguna membantu tanaman agar berdiri. Ada bermacam-macam batang, ada batang bercabang dan batang tidak bercabang. Contoh batang bercabang yaitu batang pohon mangga, rambutan, dan jambu. Sedangkan contoh batang tidak bercabang yaitu pohon kelapa. Pada batang terdapat daun. Bentuk daun tumbuhan berbeda-beda. Beberapa tumbuhan mempunyai bunga. Bunga dapat dijadikan hiasan. Contohnya seperti bunga matahari. Pada beberapa tumbuhan, bunga dapat menjadi buah. Tetapi tidak semua tumbuhan dapat berbuah. Contoh tumbuhan berbuah adalah pohon apel, mangga, dan jeruk. Di dalam buah terdapat biji. Biji merupakan calon tumbuhan baru. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Yang pertama yaitu pertumbuhan hewan. Hewan yang pertama yaitu kucing. Tubuh anak kucing mula-mula kecil. Tubuhnya semakin lama semakin besar. Bulunya yang tipis bertambah tebal.
Anak kucing tumbuh menjadi kucing remaja. Kucing remaja tumbuh menjadi kucing dewasa. Hewan selanjutnya yaitu ayam. Ayam betina dapat bertelur. Ayam betina mengerami telurnya. Setelah dierami, telur akan menetas. Telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam bertambah besar dan menjadi ayam dewasa. Hewan apa saja yang memiliki pertumbuhan seperti kucing dan ayam? Selanjutnya yaitu pertumbuhan-tumbuhan. Pertumbuhan-tumbuhan dapat berasal dari biji dan batang. Ada tumbuhan yang berasal dari biji, contohnya jambu dan mangga. Jika biji ditanam, mula-mula akan tumbuh akar. Akar semakin besar lalu tumbuh batang. Pada batang mulai tumbuh daun. Batang semakin besar dan tinggi, daunnya pun semakin banyak. Selain dari biji, ada juga tumbuhan yang berasal dari batang. Contohnya yaitu pohon singkong dan bambu. Batang singkong dapat ditanam, dari batang akan tumbuh tunas. Tanaman memerlukan air dan sinar matahari. Jika tidak diberi air, maka tanaman akan layu. Beberapa tanaman memerlukan air yang cukup, contohnya seperti bunga mawar. Ada juga tanaman yang memerlukan sedikit air. Contohnya yaitu kaktus. Semua tanaman memerlukan cahaya matahari, dan agar tumbuh subur, tanaman juga perlu diberi pupuk. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tempat hidup hewan dan tumbuhan. Yang pertama yaitu tempat hidup hewan. Tempat hidup hewan antara lain darat dan air, pohon, dan tanah. Contoh hewan yang hidup di darat yaitu ayam, kucing, kambing, dan sapi. Contoh hewan yang hidup di air yaitu ikan, udang, dan paus. Contoh hewan yang dapat hidup di darat dan di air yaitu katak dan salamander. Sedangkan hewan yang hidup di pohon yaitu burung dan kelelawar. Dan hewan yang hidup di tanah yaitu cacing dan semut. Selanjutnya yaitu tempat hidup tumbuhan. Tumbuhan dapat hidup di darat, air dan darat, dan menumpang tumbuhan lain. Contoh tumbuhan yang hidup di darat yaitu bunga matahari, pohon jagung, pohon mangga, dan pohon pepaya. Contoh tumbuhan yang hidup di air yaitu eceng gondok dan teratai. Contoh tumbuhan yang hidup di darat dan air yaitu kangkung air dan kangkung darat. Dan tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain contohnya yaitu tali putri, benalu, dan anggrek. Yang terakhir kita akan mempelajari tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Yang pertama yaitu manfaat hewan bagi manusia. Hewan yang menguntungkan contohnya ayam, sapi, itik, dan kambing. Banyak makanan yang berasal dari hewan, contohnya susu dan daging ayam. Hewan juga dapat membantu pekerjaan manusia, contohnya kerbau dan kuda. Selain hewan yang menguntungkan, juga terdapat hewan yang merugikan atau membahayakan, contohnya tikus, nyamuk, dan lalat. Tikus dapat merugikan bagi para petani. Nyamuk dapat menyebabkan penyakit malaria dan demam berdarah, sedangkan lalat dapat menyebabkan diare. Selanjutnya yaitu manfaat tumbuhan bagi manusia. Tumbuhan merupakan sumber makanan pokok seperti jagung, padi, dan singkong. Tumbuhan juga menghasilkan sayur dan buah-buahan. Beberapa tumbuhan untuk bahan pembuat barang, contohnya kayu, untuk membuat lemari, meja, dan kursi. Tumbuhan yang besar juga dapat digunakan untuk berteduh dari panasnya cahaya matahari. Selain memiliki manfaat, terdapat juga tumbuhan yang merugikan, contohnya benalu dan tali putri.
Benalu dan tali putri yang menumpang pada tumbuhan lain akan menyerap sari-sari makanan tumbuhan yang ditumpangi tersebut, sehingga menyebabkan pohon yang ditumpangi menjadi mati. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama yaitu tugas individu. Susunlah huruf-huruf pada kolom B sehingga merupakan kata kunci atau jawaban dari pertanyaan kolom A. Salin dan tuliskan jawaban pada buku tugas masing-masing. Bagian kolom A adalah pertanyaan. Bagian kolom B merupakan kata kunci untuk menentukan jawaban. Yang kedua yaitu tugas kelompok. Kerjakan soal pada tabel berikut ini dengan membentuk anggota kelompok yang terdiri dari 2-3 orang. Salin dan tuliskan jawaban pada buku tugas masing-masing dan sertakan nama anggota kelompok. Silahkan kerjakan tugas yang Ibu berikan dengan baik. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu anggota tubuh hewan berbeda-beda. Tubuh kucing terdiri dari kepala, kaki, badan, dan ekor. Tubuh kupu-kupu terdiri dari sayap, sungut, kepala, kaki, dan badan. Bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Hewan mengalami pertumbuhan. Misalnya pertumbuhan pada kucing yaitu anak kucing, kucing remaja, dan kucing dewasa. Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan yaitu dari biji dan batang. Tempat hidup hewan yaitu darat dan air, pohon, serta tanah. Sedangkan tempat hidup tumbuhan yaitu darat, air dan darat, dan pada tumbuhan lain. Manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia sangat banyak sekali. Tetapi selain bermanfaat, terdapat beberapa hewan dan tumbuhan yang juga merugikan. Silahkan dirapikan kembali alat tulisnya masing-masing. Kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker saat keluar rumah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada pertemuan hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.